Halo anak-anak, jumpa kembali bersama Ibu Joyce dalam pelajaran SPDP KD 3.3 kelas 6. Kali ini kita akan mempelajari tentang tari kreasi daerah. Mari kita pelajari bersama. Terlebih dahulu, kita harus mengenal apa itu tari kreasi daerah. Tari daerah yang mengalami perkembangan inovasi atau variasi gerakan tari dinamakan tari kreasi daerah atau tari modern. Tujuan dari inovasi atau variasi ini agar tarian yang diperagakan dapat diterima oleh masyarakat. Jenis tarian ini juga ada yang menggabungkan gerakan dari berbagai macam tari yang terdapat di daerah-daerah. Cara membedakan antara tari daerah dan tari kreasi daerah kita dapat melihat dari gerakan, busana, alat musik pengiring, lagu pengiring, atau tata riasnya. Tari kreasi daerah ada yang dimainkan secara individu atau tunggal maupun secara berkelompok. Saat memperagakan tari berkelompok, setiap penari harus memiliki sikap kerjasama yang baik agar penampilan tari tampak indah dan kompak. Perhatikanlah beberapa contoh tari kreasi daerah berikut ini. Yang pertama, tari merak. Tari merak merupakan tari kreasi yang berasal dari Jawa Barat. Tari ini menampilkan keindahan burung merak dengan membentuk gerak tubuh penari, seperti gerakan mengibaskan ekornya. Tari kreasi ini mengalami perkembangan seperti properti dan variasi gerakan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Contoh yang kedua adalah tari payung. Tari payung merupakan tari kreasi yang berasal dari Sumatera Barat. Tari ini biasa dimainkan secara berpasangan. Properti tari yang digunakan oleh tari ini adalah payung. Tari kreasi ini mengisahkan tentang seorang bujang atau laki-laki yang belum menikah yang sedang mencari jodohnya. Contoh yang ketiga adalah tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu yang kita lihat pada gambar merupakan tari kreasi yang berasal dari Bali. Tari ini menceritakan tentang kupu-kupu yang mempunyai ragam warna yang sedang terbang dan hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain. Pada umumnya, gerakan tari kupu-kupu didominasi oleh gerakan tangan dan kaki, dengan iringan musik gamelan orkestra Bali serta ada sinden atau penyanyi yang mengalunkan lagu. Busana yang dikenakan pada tarian ini dibuat benar-benar menyerupai bentuk kupu-kupu. Contoh yang keempat adalah tari zapin. Tari zapin merupakan tari kreasi yang berasal dari Riau. Tari ini mempunyai arti pergerakan kaki secara cepat mengikuti rentak pukulan alat musik. Biasanya dimainkan secara berpasangan. Tari ini mengalami perkembangan seperti adanya tambahan variasi gerakan dan modifikasi busana, namun tidak menghilangkan nilai-nilai asli dari tari daerah. Setelah mempelajari beberapa contoh tari kreasi daerah, anak-anak bisa mencoba berlatih memperagakan tari kreasi daerah secara berkelompok. Perhatikanlah setiap contoh-contoh gerakan yang ada, lalu silakan dicoba dan dilatih bersama teman-teman. Ingat, diperlukan kerjasama agar penampilan tari menjadi lebih indah dan kompak, dan juga dibutuhkan properti tari untuk menunjang penampilan tari tersebut. Tari kreasi di setiap daerah sangatlah beragam. Salah satu jenis tari kreasi adalah tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tari daerah yang mengalami perkembangan dan penambahan dari musik pengiringnya karena mengikuti perkembangan zaman.
Walaupun mengalami perkembangan, nilai-nilai yang terkandung dalam tari daerah tidak hilang. Gerakan, musik pengiring, dan properti dalam tari kreasi daerah biasanya tidak jauh berbeda dengan tari daerah. Namun, tari kreasi daerah tidak memiliki aturan tertentu seperti tari daerah. Tari kreasi daerah bersifat fleksibel, namun nilai-nilai penting yang terkandung dari tari kreasi daerah tidak berubah. Kita dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara tari kreasi daerah dengan tari daerah sebagai berikut. Persamaan antara tari kreasi daerah dengan tari daerah. Pertama, baik tari kreasi daerah maupun tari daerah, keduanya memiliki fungsi yang sama di daerah asal. Kedua, baik tari kreasi daerah maupun tari daerah, keduanya memiliki gerakan yang hampir sama karena tari kreasi daerah mengacu pada gerakan tari daerah yang sudah ada. Dan yang ketiga, baik tari kreasi daerah maupun tari daerah, keduanya diiringi oleh alat musik dan lagu sebagai pengiringnya. Sedangkan perbedaan antara tari kreasi daerah dengan tari daerah antara lain, pertama, tari kreasi daerah memiliki gerakan tambahan yang tidak ada di tari daerah. Kedua, tari kreasi daerah menggunakan jenis alat musik yang berbeda dari tari daerah sebagai pengiring tari. Hal ini membuat tari kreasi daerah memiliki keunikan khusus yang mudah dikenali oleh masyarakat. Perbedaan yang ketiga, tari kreasi daerah menggunakan busana dan properti tari yang berbeda dari tari daerah. Misalnya, adanya penambahan aksesoris selendang yang sebelumnya tidak ada di tari daerah. Hal ini menjadi keunikan tersendiri pada tari kreasi daerah. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan agar tari kreasi daerah tetap lestari supaya tetap ada hingga generasi seterusnya adalah: pertama, inovasi gerakan dan properti yang terus dilakukan oleh seniman dalam mempertahankan keberadaan tari kreasi daerah. Hal ini bertujuan agar tari kreasi daerah tetap dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, selalu menampilkan seni tari kreasi daerah dalam acara-acara tertentu seperti perlombaan, penyambutan tamu, dan festival-festival tari dunia. Ketiga, didirikan sanggar-sanggar tari sebagai pusat pelatihan tari kreasi daerah. Nah, anak-anak, kita telah mempelajari tari kreasi daerah. Sekarang silahkan anak-anak menyelesaikan soal-soal yang sudah Ibu tentukan dari buku cetak yang ada. Dikerjakan dengan hati-hati dan teliti dan tulislah jawabannya dengan rapi di buku latihan. Demikianlah pembelajaran SPDB KD 3.3 kita kali ini tentang materi tari kreasi daerah. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi pendidikan anak-anak semua. Ibu berharap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa juga harus ikut serta dalam melestarikan budaya seni tari daerah. Terima kasih dan sampai jumpa.